Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 22 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iman yang Bernyanyi. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 81 ayat 1 sampai dengan keempat. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus ingin belajar kebenaran firman Allah. Tatkala seseorang yang beriman, maka dia akan menunjukkan sukacita, kegembiraan, salah satunya dengan cara bernyanyi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, iman yang bernyanyi. Kita tahu dengan jelas sebagai orang percaya di dalam ibadah kita dan juga kehidupan iman keseharian kita tidak pernah lepas dari yang namanya menyanyi, menaikkan pujian, dan kemudian memuliakan Allah dengan lagu, dengan nyanyian, dan juga dengan berbagai macam alat musik. Kalau kita hitung-hitung di dalam setiap ibadah, durasi kita mendengarkan firman Tuhan dengan durasi waktu kita menaikkan pujian, kelihatannya jumlahnya bisa sama, bahkan lebih banyak waktu untuk memuji Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, lalu dari mana asalnya? Bahwa kekristenan dan iman percaya kita sebagai orang percaya itu penuh dengan pujian dan nyanyian, karena Alkitab mencatat sedemikian rupa luar biasa. Dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, kita mengenal yang namanya pujian Musa. Kita melihat bagaimana Salomo mengarang sekian banyak lagu. Ada pujian Maria, ada pujian Elizabeth, ada pujian daripada Daud sendiri. Bahkan di dalam catatan Mazmur 150 sebagai pasal penutup dari seluruh Mazmur. Sedangkan Mazmur sendiri adalah kitab puji-pujian. Itu di satu pasal khusus berbicara tentang menyanyi, menaikkan pujian dengan berbagai macam alat musik. Dan kita bertemu juga di dalam Mazmur pasal 81. Biarlah kita dikatakan bersorak-sorai bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menyanyi dan menaikkan pujian tatkala kita belajar dari segi kedokteran, dari segi kesehatan, bahkan bagi para psikolog dari bidang-bidang keilmuan, tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang spiritual dan rohani, itu memberi dampak yang luar biasa. Secara fisik kita mendengarkan nyanyian itu dari telinga kita. Sesuatu yang merdu, sesuatu yang indah, itu masuk ke dalam diri kita. Bahkan firman Tuhan berkata, apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita perlu menerima semua perkara-perkara yang baik, lalu kemudian kita mengeluarkannya juga dari perkara-perkara yang baik yang ada di dalam diri kita. Sahabat seperjalanan, berkata-kata yang baik itu bisa diungkapkan dengan pujian. Menyampaikan pesan yang baik itu bisa sampaikan kita dengan pujian. Memuliakan Allah kita bisa sampaikan dengan lagu, dengan pujian, dengan alat musik. Dan alat musik itu luar biasa sangat banyak di tengah-tengah zaman yang ada sekarang ini. Bahkan kita bertemu dengan teknologi synthesizer. Sebuah alat musik yang dikeluarkan dari yang sifatnya itu adalah alat-alat instrumen yang klasik, yang manual, bisa kemudian dibuat di dalam metodologi. Bagaimana mengolah suara kemudian menghasilkan suara-suara musik yang sangat indah luar biasa, yang tidak dikeluarkan oleh alat musik yang sifatnya itu adalah yang manual. Tetapi itu diciptakan sedemikian rupa, kita bisa menyampaikan indahnya suara itu untuk memuliakan Allah. Dan firman Tuhan mengajarkan bahwa iman percaya kita itu tidak terlepas daripada yang namanya menyanyi, menaikkan pujian, bahkan menari seperti Daud. Menari seperti orang-orang Israel tatkala mereka bersuka cita. Dan kita tahu dengan jelas waktu kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Alkitab mencatat sedemikian rupa, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Dalam Roma 12 dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa artinya tubuh? Seluruh keberadaan diri kita.
Seorang anak tatkala bersuka cita mendapatkan mungkin hadiah ulang tahun dari orang tuanya. Sebagai bentuk sukacita itu tidak bisa dibatasi. Sukacita itu akan diungkapkan dalam bentuk ekspresi. Anak itu akan meloncat, anak itu akan mungkin dengan suara setengah berteriak, menyampaikan kegirangan, menyampaikan kesukacitaan bahwa apa yang diharapkannya, didapatkannya, sudah ada di dalam tangannya. Maka dia bersukacita. Ungkapan sukacita itu dalam pujian. Bahkan pujian tidak hanya berbicara tentang ungkapan sukacita, tapi ungkapan doa yang kita panjatkan. Pada saat kita mengalami beban yang berat, kita bisa menaikkan dalam bentuk pujian. Pada saat kita mengalami katakanlah sukacita kemenangan, kita bisa ungkapkan dalam pujian. Yang satu lagu-lagu yang mellow, yang sifatnya balada, yang sifatnya perenungan, yang sifatnya pengakuan dosa. Tapi ada pujian yang sifatnya itu menaikkan keagungan Tuhan, memuliakan Allah untuk segala kasih, berkat, kebaikan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita sampaikan juga dengan pujian. Mazmur pasal 81 mengajarkan setiap kita masing-masing. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, nyanyian, pujian. Bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu. Diiringi gambus, tiuplah sangkakala pada bulan baru. Dan pada bulan pertama pada hari raya kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh mendukung semua pelayanan-pelayanan yang berorientasi kepada pujian, paduan suara, vokal group, sebagai singer, sebagai worship leader, sebagai pemusik, sebagai konduktor, sebagai para pencipta lagu. Mereka yang membuat syair-syair yang indah kemudian diungkapkan dalam bentuk lagu-lagu pujian. Dan kita bersyukur khususnya di Indonesia, Tuhan memakai banyak orang-orang yang punya bakat dan diberikan karunia khusus mengarang lagu-lagu yang sangat indah dari zaman terdahulu sampai saat sekarang. Kita tidak boleh membatasi orang untuk menciptakan lagu. Tatkala Roh Kudus bekerja di dalam diri seseorang, dia akan mengungkapkan rasa sukacita syukurnya, menciptakan lagu, lalu kemudian dinyanyikan di dalam ibadah-ibadah, di dalam persekutuan-persekutuan, bahkan di dalam saat teduh kita sehari-hari. Kekristenan dan iman percaya kita itu tidak terlepas dengan yang namanya nyanyian dan pujian. Dan tema yang kita pelajari hari ini adalah iman yang bernyanyi, iman yang menyampaikan ungkapan dalam bentuk lagu. Kita mensyukuri, kita akan doakan setiap lagu yang diangkat, yang dinyanyikan, yang diupload di media sosial, supaya bisa memberkati banyak orang. Banyak orang yang menjadi percaya, sebagian bukan karena mendengarkan khotbah, tetapi mereka mendengarkan puji-pujian. Di sana ada kuasa Roh Kudus yang bertata di atas setiap lagu yang dinyanyikan, yang dipersembahkan kepada Allah. Tuhan memberkati setiap kita masing-masing. Tatkala kita saat teduh, tatkala kita ibadah, kita mendengarkan pujian. Bahkan pujian-pujian spiritual rohani itu bisa mendampingi mereka-mereka yang sedang sakit, mereka-mereka yang sedang mengalami beban berat. Dan mereka dihiburkan, dikuatkan. Karena syair yang ada dalam pujian tersebut adalah berita-berita kebenaran firman Tuhan. Marilah terus kita memiliki iman yang bernyanyi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Milikilah iman yang bernyanyi.